Semakin hari, saldo bantuan PKH dan BPNT alokasi bulan November-Desember 2024 banyak yang sudah menyusul pencairannya. Nah, hari ini tanggal 9 Desember 2024, malam hari ini kita akan update. Karena hari ini banyak KPM yang terisi saldo bantuan baik PKH dan BPNT-nya. Nah, bank apa saja yang sudah terpantau cair hingga sampai malam hari ini? Apakah keempat bank penyalur sudah terpantau dicair semua ya, baik PKH maupun BPNT-nya? Nanti akan kita bahas. Dan juga akan kita bahas PKH, BPNT, pencairan melalui pos ya, untuk alokasi mulai bulan Juli hingga Desember 2024. Nah, bagaimana keterangan di SIKNJ? Apakah sudah muncul keterangan SP2D-nya? Kira-kira kapan surat undangan akan dibagikan? Nanti akan kita bahas juga termasuk bantuan sosial yang lainnya. Nah, maka dari itu jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada video kali ini, kita masih membahas soal bantuan sosial. Nah, semakin hari ya, alhamdulillah sudah banyak KPM yang menyusul pencairan ya, kartu KKS-nya ada yang sudah terisi saldo ya, baik PKH maupun BPNT untuk alokasi bulan November, Desember 2024 ini. Nah, untuk saat ini ya, hingga sampai malam hari ini tanggal 9 Desember 2024, nah, terpantau bank apa saja yang sudah mencairkannya ya, baik PKH maupun BPNT-nya, karena hari ini ada beberapa KPM yang sudah melaporkan kartu KKS-nya terisi saldo bantuan. Apakah di 4 bank penyalur sudah mencairkan semuanya untuk PKH atau BPNT-nya? Nanti akan kita bahas. Termasuk juga kita akan membahas PKH BPNT pencairan dari pos untuk periode mulai bulan Juli hingga Desember 2024. Apakah sudah ada update yang terbaru di SP2D-nya ya, apakah sudah SI? Dan nanti akan kita bahas juga kenapa mungkin ada yang belum cair PKH maupun BPNT November Desember melalui kartu KKS-nya. Termasuk juga akan kita bahas bantuan sosial yang lainnya. Maka dari itu, jangan kemana-mana. Sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video ini. Oke sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah sobat YouTube, bansos reguler maupun non-reguler ini terus-menerus disalurkan ya di bulan Desember ini, mulai awal Desember hingga sampai hari ini, dan nanti akan berlanjut hingga sampai akhir Desember 2024. Nah, beberapa contoh bansos non-reguler seperti beras 10 kg ya, ini pasti di daerah-daerah ada yang sedang dalam jadwal penyaluran di minggu-minggu ini. Ya, hari Senin hari ini pasti tadi ada yang menyalurkan. Besok ini pasti ada yang menyalurkan juga ya. Nah, itu akan terus disalurkan hingga sampai akhir bulan Desember 2024 ini. Nah, bansos beras ini ya diberikan kepada para warga masyarakat yang terdaftar di dalam P3KE yang dikelola oleh Kemenko PMK. Memang sebagian ada KPM PKH yang dapat, tapi sebagian juga ada yang nggak dapat. Karena memang datanya bukan dari data DTKS, berbeda dengan di tahun 2023 yang lalu. Semua KPM PKH dan BPNT itu semuanya waktu dulu itu dapat semua. Tapi tahun 2024 ini ada sebagian yang dapat, ada yang tidak ya. Karena memang datanya bukan dari DTKS, bukan dari Kemensos. Nah, nanti 2025 apakah akan lanjut atau tidak? Wacana dan rencananya memang akan dilanjutkan, tapi nanti kita tunggu saja ya. Dan sasaran penerimanya siapa saja? Apakah KPM PKH BPNT nanti kira-kira masih akan dapat seperti tahun yang dulu atau mungkin kayak tahun 2024 ini? Nah, perlu diketahui sobat YouTube,
saat ini pemerintah sedang ya membuat atau merumuskan yang namanya data tunggal. Kalau nggak salah itu kurang lebihnya itu ada data tunggal ya, bukan DTKS lagi nanti ya, data tunggal sosial ekonomi. Nah, kurang lebih seperti itulah. Jadi itu nanti data-data di Kemensos, DTKS akan dipadankan dengan data hasil Reksosek atau sensus ekonomi, kemudian data di P3KE juga. Nah, itu nanti kalau sudah jadi data tunggal, kemungkinan orang-orang yang ada di data tersebut yang akan mendapatkan bansos seperti PKH, BPNT, beras apabila jadi diperpanjang. Nah, jadi itu. Jadi siap-siap ya. Kalau mungkin ada KPM, PKH, BPNT yang mungkin dengan pemadanan data tunggal itu tadi ternyata ketahuan sudah kaya, ya siap-siap nanti mungkin akan disurvei ya. Kalau memang sudah sejahtera, harus out dari kepesertaan bansos. Nah, ini komitmen Bapak Prabowo pemerintahan di tahun depan ini ya. Ini harus bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi kalau sudah kaya itu nggak boleh, haram hukumnya menerima bansos ya. Jadi itu, jadi mohon kesadaran untuk seluruh masyarakat Indonesia. Biar negara kita ini maju, jadi yang sudah kesejahteraannya meningkat ya, sudah punya gaji atau mungkin pendapatan yang di atas upah minimum kabupaten ya, misal 3 juta ke atas ya, itu kan berarti sudah bisa memenuhi kebutuhan pokok hidup di rumah tangganya. Nah, itu wajib untuk mengundurkan diri, itu lebih kesatria malah ya. Nah, kalau nggak mau mengundurkan diri, ya harus dicoret itu berarti ya. Nanti mungkin ada kebijakan dan prosedurnya ya nanti. Jadi silakan ditunggu saja. Bagi yang sudah mampu, itu kalau bisa ya mohonlah manusiawi ya, lebih manusiawi, memberikan kesempatan pada masyarakat yang lebih membutuhkan. Karena banyak itu di daerah-daerah itu hanya mengusulkan, tapi nggak mau mencoret yang sudah sejahtera. Nah, ini jadi PR nanti. Nah, untuk bansos yang lain ya, permakanan ini insya Allah masih tetap lanjut. Kemudian atensi yatim piatu juga kemungkinan tahun depan juga masih lanjut ya. Dan untuk bansos reguler, nah ini bansos reguler pasti lanjut 2025 ya, karena ini sifatnya reguler ya. Seperti PKH dan BPNT. Nah, untuk penyalurannya nanti 2025, apakah nanti semua akan melalui kartu KKS ya atau tidak? Tapi untuk sementara tahun 2024 akhir ini ya, masih ada KPM yang penyaluran melalui PT Pos Indonesia ya. Nah, karena memang kemarin itu rencananya akan dialihkan ke KKS, ternyata nggak jadi, mungkin bank penyalur itu belum siap karena ini sudah akhir tahun, jadi harus dituntaskan penyaluran, jadi kembali lewat pos. Nah, jadi akhir tahun 2024 ini PKH BPNT yang belum cair mulai bulan Juli akan disalurkan kembali melalui pos dengan alokasi langsung rapel atau double mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan nanti dapatnya. Jadi hitungannya nanti kalau BPNT berarti semuanya dapat 1.200.000. Kalau PKH sesuai dengan komponen, yang jelas nanti akan disalurkan langsung 2 tahap ya. Juli, Agustus, September ya tahap pertama, kemudian Oktober, November, Desember tahap kedua. Jadi langsung dicairkan ya secara rapel ya. Nah, jadi tunggu saja undangannya kira-kira kapan. Nah, karena di SP2D ini belum muncul keterangannya baik SPM dan juga SI. Ya, untuk sementara ini masih belum ada tanda-tanda ya. Ya, yang pasti penyaluran itu harus tuntas di akhir bulan Desember ini. Ya, semoga saja akhir-akhir minggu ini atau mungkin minggu depan ya. Kita doakan secepatnya. Kemudian KKS yang November-Desember ya. Nah, ini kan sudah cair mulai awal bulan Desember. Didahului dengan PKH, kemudian disusul BPNT. Nah, terpantau bank yang penyalur yang sudah menyalurkannya itu PKH itu ada KKS BSI, BRI, BNI, Mandiri. Nah, semua bank penyalur, 4 bank penyalur sudah terpantau mencairkan PKH November-Desember. Nah, kemudian untuk BPNT itu terpantau yang sudah menyalurkan adalah KKS BSI, KKS BRI, KKS BNI. Nah, ini hari ini banyak yang baru cair untuk KKS BRI dan KKS BNI. Nah, sedangkan KKS Mandiri
masih belum ada yang terpantau cair untuk BPNT-nya. Nah, kemudian di bulan Desember ini biasanya itu akan ada KPM validasi. Ya, hasil KPM validasi yang kemarin sudah diverval dari KPM BPNT murni sebelumnya itu bisa berkesempatan jadi KPM PKH juga, ya. Mungkin punya komponen anak balita atau lansia, ya. Dan juga mungkin sebelumnya hanya KPM PKH murni bisa dapat BPNT juga. Tergantung dari kuotanya itu, ya. Jadi kalau Anda beruntung masuk kuota dan memenuhi syarat, ya kemungkinan Anda akan menjadi peserta PKH baru atau BPNT baru, ya. Mungkin sebelumnya hanya BPNT murni atau PKH murni. Nah, jadi jangan kaget kalau bulan ini mungkin yang sebelumnya hanya terisi saldo 1 kali, nah ini bisa 2 kali saldonya. Nah, itu berarti Anda masuk validasi, ya. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube, informasinya. Semoga bagi yang belum cair cepat cair ya. Kalau yang belum cair bisa dipastikan dulu namanya di SIKNJ, bisa minta tolong ke pendamping atau operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan, ya, untuk mengecekkan namanya apakah periodenya masih aktif November-Desember ini atau tidak. Nah, kalau masih aktif dilihat keterangan SP2D, apakah sudah SI atau belum. Nah, apabila periodenya tidak update November-Desember, kemungkinan Anda sudah tidak layakan. Biasanya ada keterangan tidak layak ya di SIKNJ kalau memang sudah tidak layakan. Demikian info dari saya, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.